sekarang tugas kita adalah bagaimana kita mengangkat hijab tersebut, atau menepikan jarak yang kita buat. Masih jarak dengan Allah, bukan jarak hissi, bukan jarak materi. Bagaimana? Yaitu dengan cara kita membiasakan diri kita untuk memerangi hawa nafsu. Al-khair kullul khair fi mukhalafatil hawa. Sebaik-baik kebaikan adalah di saat kita pandai memerangi hawa nafsu kita. Hawa nafsu, Masya Allah, ammarah bisu. Sehingga dikatakan memerangi hawa nafsu ini perlu perjuangan yang tidak ada hentinya. Dimulai daripada kita tuh harus curiga. Bahkan di saat kita ingin melakukan kebaikan, kita harus timbang dan timbang. Betulkah ini aku lakukan karena Allah? Jangan-jangan seruan hawa nafsu. Bisa saja seorang bapak bersedekah banyak-banyak cuman karena dia marah kepada anak-anaknya, biar tidak diwaris sama anaknya. Lah ini kan marah, mau sedekah kok pakai marah. Ya nggak boleh juga. Nafsan, jadi nafsu. Sehingga ada para ulama memberikan gambaran tentang model-model hawa nafsu, agar kita tuh merasa nafsu kita tuh sampai yang di mana. Sehingga pertama dan paling utama kita harus memahami nafsu itu ammarah bisu. Jangan percaya dengan hawa nafsu. Biarpun seolah-olah mengajak kepada kebaikan, awas, hati-hati. Bisa jadi itu adalah keburukan. Hawa nafsu menyeru kepada kebaikan, hakikatnya adalah keburukan, karena ditunggangi oleh hawa nafsu tersebut. Jadi terus mencurigai, mau berbuat baik harus kita waspada. Jangan-jangan aku hanya senang sanjungan dan seterusnya. Nah ini kan perlu ilmu khusus. Kemudian setelah itu ada setelah nafsu al-ammarah bisu, kita dan nafsu lanjutannya dikatakan para ulama adalah nafsul lawamah. Lawamah itu yang terus kita laum, kita caci, kita cawah. Ini jangan-jangan, awas ya. Kamu pergi ke masjid ini benar karena Allah atau karena yang lain? Karena yang lain, coba, ayo. Jadi orang benar-benar lempeng terus. Ibadahnya terkontrol. Karena hawa nafsunya dicuragi lah buamah. Sampai nanti dia itu akan punya nafsu yang namanya nafsu al-mutmainnah. Nafsu yang tenang. Jadi kalau dia melakukan kebaikan murni karena kerinduannya kepada Allah. Jadi nggak penting disanjung tidak disanjung sama orang. Bahkan nggak terlintas sanjungan tuh nggak terlintas dalam harapannya, juga tidak pernah berubah di saat dia mendengar sanjungan. Sanjungan di hadapan dia tidak mencari, sanjungan yang datang pun tidak menjadikan dia berubah. Jadi berbuat ya ini sini. Mutmainnah. Nah ini digambarkan para ulama. Kemudian setelah itu adalah radiyah. Ya, nafsu radiyah itu adalah apa yang Allah berlakukan pada kita itu ridho. Nggak pernah dia berkeluh kesah dengan bermacam-macam keadaan. Ternyata di saat sakit pun dia bisa senyum karena meyakini bahasanya dengan sakit yang dirasakannya ada pahala yang Allah berikan. Dia merasakan sakit satu sisi, tapi ada kesenangan di sisi lain. Ini pahala buat saya. Ini kan maqam tinggi radiyah. Kefakiran bagi dia bukan sebuah kehancuran. Bahkan di balik kefakirannya dia akan mengatakan bahasanya aku dengan Allah. Bukankah Allah selalu dengan orang lemah? Biarpun orang tidak boleh menjadikan dirinya fakir. Orang minta fakir pun nggak boleh. Tapi di saat dia dalam ujian pun dia menyadari bahasanya, oh ini aku mau naik pangkat. Ujian itu kan nggak enak. Ujian itu kan nggak enak. Tapi itu anak-anak SMA kemarin nunggu kapan ujian. Kapan ujian ya Allah? Habis ujian. Nah, maksudnya kan di balik ujian, bukan ujian yang dicari. Habis ujian lulusan mau kuliah setelah itu. Ujian itu dinanti-nanti bagi orang yang ngerti di balik ujian itu ada naik pangkat. Makanya di saat diuji pun ya biasa saja. Memang ujian tidak kita kehendaki. Tapi kita harus paham di saat kita diuji berarti kita mau naik pangkat. Kan begitu. Setelah radiyah nanti mardiyah, Allah ridhoi dia. Dia menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman setelah itu para ulama, orang kadang-kadang memang nafsunya kadang enggak bukan berarti orang yang sudah di nafsu mardiyah kemudian nafsu kamilah itu enggak turun lagi. Ada saat turun. Sudah tinggi suatu ketika tuh enak betul beribadah, tapi suatu ketika berubah lagi. Makanya mengamati hawa nafsu enggak boleh berhenti. Mencermati hawa nafsu enggak boleh berhenti. Terus sehingga di jihad akbar, betul-betul jihad yang luar biasa. Jadi jangan bicara kalau hawa nafsu itu hanya urusan tiba-tiba bangkit syahwat saya ingin melakukan zina. Oh bukan itu.
Itu gampang dideteksi kalau itu yang halus di balik ibadah yang kita lakukan, di balik sedekah yang kita lakukan, di balik itu loh. Kalau hawa nafsu ngajak zina itu gampang dipantau. Untuk melakukan minuman keras gampang dipantau, dan itu sederhana begitu. Hawa nafsu begitu enteng, jelas. Cuman itu pun kadang kita terjerumus. Yang berbahaya adalah halus hawa nafsu. Ibaratnya hawa nafsu itu kan diri kita, di dalam diri kita sendiri. Kalau dalam bicara maling paling repot bukan maling ada di luar, maling dalam di rumah kita sendiri. Maling ada di dalam rumah kita sendiri. Dia tahu kapan kita tidur, kapan kita bangun, kapan kita keluar, gimana kita meletakkan barang berharga kita terus. Nah itu hawa nafsu itu ngerti, sela-selanya itu ngerti nih. Ini paling nggak seneng kalau jam begini ini ngaji. Cuman diingatkan di sana ada sesuatu loh ya, pergi berangkat jadi ngaji. Padahal ya, itu ngerti setan tuh apa nafsu. Kalau setan naudzubillah minasyaitonir rajim, hengkang dia. Kalau setan cukup kita mengatakan naudzubillah minasyaitonir rajim, hengkang dia, tunggang langgang. Sehingga hai setan mengecil lalu hilang, pergi. Tapi hawa nafsu nempel dengan kita di dalam diri kita. Dan itulah yang menutupi kejernihan hati kita, sehingga hati kita menjadi kotor, muncul benci, dengki, dendam, gak senang sholat, gak senang ibadah. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Fahami bahwa antara kita dengan Allah itu tidak ada jarak sesungguhnya. Yang menjadikan jarak adalah hawa nafsu yang kita turuti, sehingga kita menjadi jauh dari Allah. Bukan jarak materi, tidak. Jarak sifatnya maknawi, nggak ada jarak hakikatnya. Allah selalu sayang kepada hambanya. Lihat, biarpun orang kafir masih diberi oleh Allah kesenangan. Di saat menikah senang, di saat punya anak mereka senang, di saat makan mereka senang. Allah maha kasih kepada orang yang kafir sekalipun. Cuman mereka dihijab oleh Allah, tidak bisa kenal Allah. Begitu juga orang beriman, diberi oleh Allah kenikmatan, akan tapi ada di antara mereka yang tidak bisa melihat Allah, melihat karunia Allah, sehingga dia biarpun Allah dekat, dia merasa jauh. Kenapa itu semuanya? Karena hawa nafsu yang menguasai dirinya. Sehingga ayo terus kita tundukkan hawa nafsu kita. Jangan kita mematuhi hawa nafsu kita, akan tapi kita tundukkan, kita curigai. Dan itu ilmu panjang yang disebut para ulama, ilmu merangi hawa nafsu ya, sering disebut dengan tahdhibun nufus atau tazkiyatun nufus, menundukkan hawa nafsu atau mensucikan hawa nafsu. Itu penting sekali agar menjadi nafsu yang mutmainnah, nafsu yang radiyah, nafsu yang mardiyah, nafsu yang kamilah, nafsu yang diseru irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala.